Aku ragil. Dulu, aku bisa membuat siapapun jatuh cinta hanya dengan tatapan mata. Tapi malam itu, semua berubah. Aku melihat wajah-wajah yang pernah aku sakiti, menatapku dengan amarah dari dunia lain. Aku sadar, aku harus berubah sebelum terlambat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Ragil. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun, kehidupan keluarganya tidaklah mudah. Ayahnya seorang petani sederhana, sementara ibunya adalah seorang penyulam yang sering sakit-sakitan. Suatu hari, saat membersihkan gudang tua milik kakeknya, Ragil menemukan sebuah buku usang yang tertutup debu. Buku itu tampak sangat tua, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas dan tulisan tangan yang hampir pudar. Di halaman pertama, tertulis ilmu pelet, rahasia pengasihan sejati. Rasa penasaran menguasai Ragil. Ia mulai mempelajari isi buku tersebut dengan seksama. Mantra-mantra yang tertulis di dalamnya terdengar asing namun memikat. Buku itu menjelaskan tentang cara-cara untuk mempengaruhi perasaan seseorang melalui energi dan doa. Meskipun merasa ragu, Ragil memutuskan untuk mencoba salah satu mantra yang ada di buku itu. Ia berharap dapat membantu dirinya sendiri agar lebih dihargai dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Ragil, seorang pemuda asal Jawa, merasa hidupnya biasa saja. Namun, segalanya berubah ketika ia menemukan sebuah buku tua milik kakeknya yang berisi mantra-mantra pelet. Rasa penasaran membawanya mempelajari ilmu tersebut. Ilmu pelet, dalam budaya Jawa, dikenal sebagai ajian semar mesem. Ajian ini awalnya digunakan untuk menaklukkan lawan, namun seiring waktu, lebih dikenal sebagai ilmu untuk membuat lawan jenis terpesona. Ajian semar mesem dipercaya dapat meningkatkan aura harismatik penggunanya, membuat perkataannya dipercaya oleh orang lain, dan memperbaiki hubungan relasi sosial serta dalam hal percintaan. Dengan tekad dan latihan, Ragil mulai menguasai ajian tersebut. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, kepercayaan diri meningkat, dan daya tariknya semakin kuat. Wanita-wanita di sekitarnya mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Namun, di balik kesuksesannya, Ragil mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Perasaan kosong dan tidak puas mulai menghantuinya, meskipun dikelilingi oleh banyak wanita yang memujanya. Ia mulai mempertanyakan arti sejati dari cinta dan hubungan yang ia jalani. Waktu malam, Ragil bertemu dengan seorang wanita yang berbeda dari yang lain. Wanita ini tidak terpengaruh oleh pesona Ragil. Ia merasa tertantang dan penasaran, mencoba memahami siapa wanita ini dan apa yang membuatnya berbeda. Pertemuan dengan wanita ini membuka mata Ragil. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan dengan ilmu pelet. Cinta yang tulus datang dari hati, bukan dari kekuatan gaib. Ragil memutuskan untuk berhenti menggunakan ajian semar mesem. Ia menyadari bahwa meskipun ilmu tersebut memberinya kekuatan untuk memikat hati orang lain, namun itu bukanlah jalan yang benar. Ia ingin menemukan cinta sejati yang datang dari hati yang tulus, bukan dari pengaruh ilmu hitam. Dengan tekad baru, Ragil mulai mencari jalan untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai belajar tentang cinta sejati, kejujuran, dan ketulusan. Perjalanan ini tidak mudah, namun Ragil yakin bahwa dengan niat yang baik, ia dapat menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari. Suatu sore yang mendung, Ragil menerima kunjungan tak terduga dari seorang pria kaya raya. Pria itu mengenakan jas hitam mengkilap, dengan topi fedora yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam, dan senyumnya menyimpan misteri. "Kau Ragil, pemuda yang menguasai ilmu semar mesem?" bukan, tanya pria itu dengan suara berat. Ragil mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan pertemuan ini. "Aku membutuhkan bantuanmu," lanjut pria itu. "Aku ingin merebut hati istri orang lain. Kau tahu, wanita itu milik orang yang salah." Ragil terdiam. Ia tahu bahwa menggunakan ilmunya untuk tujuan seperti itu adalah pelanggaran besar. Namun, godaan uang dan kekuasaan membuatnya ragu. Pria itu melanjutkan, "Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Uang, tanah, atau apapun." Setelah beberapa saat berpikir, Ragil akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Malam itu, Ragil mempersiapkan segala sesuatunya. Ia menyiapkan lilin hitam, dupa, dan mantra semar mesem. Dengan tekad bulat, ia mulai melakukan ritual. Namun, semakin dalam ia memasuki ritual, semakin ia merasakan adanya kekuatan gelap yang mengelilinginya. Udara menjadi berat, dan bayangan-bayangan aneh muncul di sekitarnya. Tiba-tiba, suara tawa menggema di ruangannya. "Kau pikir kau bisa mengendalikan cinta?" suara itu mengejek. Ragil terkejut dan hampir kehilangan konsentrasi. Namun, ia memaksa dirinya untuk melanjutkan. Setelah beberapa saat, ia merasakan bahwa ritual telah selesai.
Keesokan harinya, wanita yang menjadi target pelet mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi sangat tertarik pada Ragil, bahkan lebih dari sebelumnya. Namun, Ragil merasa ada yang tidak beres. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Semakin hari, efek dari pelet semakin kuat. Wanita itu menjadi tergila-gila pada Ragil, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mulai mengabaikan suaminya, bahkan kehidupan sosialnya pun terganggu. Ragil merasa terjebak dalam perbuatannya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah merusak kehidupan seseorang demi kepuasan pribadinya. Suatu malam, wanita itu datang ke rumah Ragil dengan wajah pucat pasi. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Ragil hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menyadari bahwa ia telah memainkan perasaan seseorang tanpa memikirkan akibatnya. Perasaan bersalah semakin menghimpit Ragil. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ia juga merasa takut akan konsekuensi dari dunia gelap yang telah ia masuki. Setelah menggunakan ilmu semar mesem untuk merebut hati wanita yang telah menikah, Ragil mulai merasakan dampak negatif dari perbuatannya. Wanita tersebut mengalami gangguan jiwa, seringkali tampak linglung dan kebingungan, serta melamun sendiri tanpa alasan yang jelas. Perubahan perilaku ini membuat Ragil merasa bersalah dan tertekan. Suatu malam, wanita itu datang ke rumah Ragil dengan wajah pucat pasi. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Ragil hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menyadari bahwa ia telah memainkan perasaan seseorang tanpa memikirkan akibatnya. Perasaan bersalah semakin menghimpit Ragil. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ia juga merasa takut akan konsekuensi dari dunia gelap yang telah ia masuki. Setelah kejadian tersebut, Ragil mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Sosok-sosok menyeramkan datang menagih dosa-dosanya. Dalam tidurnya, ia seringkali terbangun dengan keringat dingin dan perasaan cemas yang mendalam. Suatu malam, dalam tidurnya, Ragil bermimpi bertemu dengan seorang pria tua berjubah putih. Pria itu berkata, "Kau telah menyalahi kodrat cinta. Sekarang, saatnya kau menebus kesalahanmu." Ragil terbangun dengan perasaan bingung dan takut. Ia merasa bahwa mimpi tersebut adalah pertanda bahwa ia harus segera bertobat dan memperbaiki hidupnya. Dalam keadaan tertekan, Ragil memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Ia mendengar tentang seorang ustaz bernama Rahman yang dikenal memiliki kemampuan dalam penyembuhan spiritual. Ragil menemui Ustaz Rahman dan menceritakan semua perbuatannya. Ustaz Rahman mendengarkan dengan sabar dan berkata, "Setiap dosa dapat diampuni jika kau sungguh-sungguh bertobat." Ustaz Rahman kemudian membimbing Ragil dalam proses pertobatan, mengajarkan doa-doa, dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Ragil merasa ada perubahan dalam dirinya, meskipun proses ini tidak mudah. Meskipun telah memulai jalan pertobatan, Ragil masih merasa ada tarik-menarik antara masa lalunya dan niat barunya. Ia seringkali merasa rindu akan kekuatan yang pernah ia miliki melalui ilmu semar mesem. Suatu malam, Ragil kembali bermimpi bertemu dengan wanita yang pernah menjadi korban peletnya. Wanita itu berkata, "Kau telah merusak hidupku. Sekarang, kau harus memperbaiki semuanya." Mimpi tersebut membuat Ragil semakin yakin bahwa ia harus meninggalkan masa lalunya dan fokus pada pertobatan. Setelah mengalami kejadian supranatural yang mengancam nyawanya, Ragil merasa bahwa ini adalah peringatan terakhir. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua ilmu hitam dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Ragil membakar semua benda yang berkaitan dengan ilmu pelet dan ilmu hitam lainnya. Ia merasa lega dan bebas dari belenggu masa lalunya. Ragil mulai membersihkan hidupnya dari segala hal yang berhubungan dengan ilmu hitam. Ia menjauhkan diri dari lingkungan yang dapat membawanya kembali ke jalan yang salah. Ia mulai belajar agama dengan sungguh-sungguh, mengikuti pengajian, dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Mantan klien datang mengancam Ragil karena merasa ditipu. Ragil harus menghadapi konsekuensi dari masa lalunya. Namun, dengan bimbingan Ustaz Rahman, Ragil mampu menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan tawakal. Ia tidak lagi takut menghadapi masa lalunya karena ia yakin bahwa pertobatan yang tulus akan menghapus semua dosa. Masyarakat yang dulu takut padanya kini mulai menerima Ragil setelah melihat perubahan dalam dirinya. Ia mulai diterima kembali dalam komunitasnya dan bahkan dipercaya untuk membantu dalam kegiatan sosial. Ragil merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ragil membantu korban-korban peletnya untuk sembuh dan kembali ke kehidupan normal. Ia mendampingi mereka dalam proses penyembuhan, memberikan dukungan moral dan spiritual. Ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menebus dosa-dosanya dan memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Ragil mulai merasakan kedamaian dalam hidupnya yang baru, jauh dari ilmu hitam.
Ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang benar dan hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas. Ia merasa bahwa cahaya pertobatan telah menerangi jalan hidupnya yang sebelumnya gelap. Ragil menjadi pembimbing bagi pemuda-pemuda yang ingin menjauh dari dunia hitam. Ia berbagi pengalamannya dan memberikan arahan agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Ia merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya untuk membantu orang lain menemukan jalan yang benar. Ragil wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan jejak kebaikan bagi banyak orang. Ia dikenang sebagai sosok yang pernah terperangkap dalam kegelapan, namun berhasil menemukan jalan menuju cahaya. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memperbaiki diri.